Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagaskara Damtring Dinas, NPM 19106300008. Oke, di sini saya akan membuat UAS dari final project, yaitu dari mata kuliah aplikasi komputer. Di sini saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Ilmu Keolahragaan. Oke, di sini saya akan membuat video atau membuat tutorial. Ada 3 poin, yaitu pertama itu ada bagaimana cara menggunakan di Microsoft Excel berbagai macam fungsi, seperti contohnya ada fungsi not, and, or, if, average, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya di poin kedua ada tutorial bagaimana dari Microsoft Word, bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Dan yang ketiga ada tutorial, yaitu dari PowerPoint, bagaimana membuat video MP4 dari PowerPoint menggunakan animasi. Oke, silahkan disimak baik-baik videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini masuk ke poin nomor 1, yaitu saya akan menampilkan rumus-rumus dari Microsoft Excel, bagaimana rumus fungsi if, fungsi or, fungsi and, dan masih banyak lagi seperti VLOOKUP, HLOOKUP. Nah, seperti itu. Jadi langsung saja kita praktekkan. Di sini saya sudah memiliki filenya, yaitu seperti ini. Ini adalah jawaban dari UTS saya minggu lalu. Jadi kita harus melihat soalnya. Nah, jadi ini adalah soalnya. Nomor 1 adalah hasil gunakan rumus not. Jadi apa sih rumus not? Jadi rumus not ini jika dia true, maka rumus not ini akan membalasnya dengan false, sesuai berlawanan arah. Jadi misalkan dia true berarti dia false, atau kebalikannya, misalkan false jadi true. Nah, itu adalah namanya fungsi dari fungsi not. Jadi rumusnya adalah seperti ini: not lalu true, maka dia akan hasilnya adalah false. Nah, ini juga not false, nah ini false, jadi dia akan membalas dengan true. Nah, selanjutnya yang nomor 2 adalah fungsi dari and. Jadi soal ini adalah gunakan rumus and. Nah, jadi apa sih rumus dari rumus and itu? Jadi rumus and ini adalah jika salah satu ada yang salah, maka semuanya ini akan dari rumus ini akan mendefinisikannya ya salah semua. Walaupun salah satu ada yang benar, jika nilai A-nya benar, lalu tetapi nilai B-nya salah, maka dia akan tetap salah. Nah, itu adalah rumus dari and. Nah, apa sih rumusnya? Jadi rumusnya ini seperti ini ya. And lalu logika ini, logika 1, titik 2, logika 2. Apa sih logika itu? Jadi logika ini adalah tabel daripada fungsi n ini yang akan kita input. Yang pertama ini adalah misalkan tabel A12. Jadi kita melihatnya di sini ada A, lalu di sini 12. Jadi A12. Dan titik 2 B12. B12. Lalu kita enter. Nah, jadi hasilnya adalah false. Selanjutnya ada rumus dari or. Nah, dari or ini adalah kebalikan dari rumus and. Jadi dia ini mendeteksi jika salah satu ada yang true, jika nilai A ada yang true lalu nilai B false, dia tetap membacanya dengan true. Kecuali jika nilai A-nya false lalu nilai B-nya false, tidak ada sama sekali true-nya, maka dia akan mendeteksi false. Nah, jadi rumusnya tidak jauh berbeda dengan rumus yang and.
seperti ini. Jadi A17 titik 2 logika 2 B17. Nah itu masuk ke soal nomor 4. Nah oke, di sini adalah rumus dari if. Nah apa sih rumus dari if ini? Jadi rumus dari if ini, kita harus melihat soal ya, sebentar. Nomor 4. Nah jadi gunakan rumus if. Jadi nilai A sama dengan 45, lalu nilai B sama dengan 76. Kondisinya A lebih besar daripada B. Nah, di sini A lebih kecil daripada B, maka hasilnya adalah false. Nah, di sini kita lihat nilai A 30, lalu nilai B 30. Kondisinya A sama dengan B, berarti true dong. Karena nilai A dan nilai B ini sama, lalu kondisinya ini ya sama gitu. Selanjutnya nilai A misalkan 75 lebih besar, nilai A lebih besar daripada B. Nah ini sudah mencakup ya, nilai A nya ini 75, lalu nilai B nya 70. Nah bagaimana sih rumusnya ini? Jadi rumusnya ini if, lalu logika 1, logika 2 seperti yang sudah saya contohkan. Logika 1 ada di titik A23, yaitu A23. Lalu logika 2 di B23, B23. Lalu di sini karena A-nya lebih besar daripada B, jadi rumusnya ini adalah yang pertama kita tulis true, yang kedua lalu kita tulis false. Ini kita enter. Nah, ini seperti ini. Dan yang ini juga sama, true false, true hasilnya. Ini juga sama. Nah seperti itu contohnya. Nah di sini kan nilai B kurang dari nilai A. Nah di sini makanya di sini saya balik, jadi false nya ini terlebih dahulu lalu true. Nah jadi seperti itu. Yang selanjutnya ada soal nomor 5, yaitu tentang rumus average atau rumus rata-rata, lalu rumus if and, menggabungkan rumus if dan and. Nah di sini kriterianya adalah untuk bisa lulus nilai praktikum harus lebih besar dari 60, lalu rata-rata kedua nilai tersebut harus lebih besar dari 60. Jadi nilai praktikum di sini, nilai praktikum harus lebih besar dari 60. Nah ini sudah lebih besar ya. Nilai rata-rata harus lebih besar dari 60. Nah ini lebih besar dari 60 ya. Lalu ini adalah rumus if and nya, yaitu lulus karena nilai keduanya ini mencakupi dari nilai rata dan juga nilai praktikum. Nah bagaimana rumusnya? Nah kita akan lihat. Oke, rumusnya seperti ini ya. Jadi if, oke, yang pertama kita akan membahas tentang rata-rata terlebih dahulu yang lebih mudah ya. Pertama itu average. Jadi ini formula 1, lalu logika 1, kedua logika 2. Nah seperti ini ya. Nilai teori digabungkan dengan nilai praktikum average, maka akan dihasilkan seperti ini. Untuk rumus n nya, jadi if n D3. Nah jadi nilai praktikum D3 ini di sini ya. D3 harus lebih besar dari 60, lalu E3 harus lebih besar dari 60, maka hasilnya lulus, dan yang di sini tidak lulus. Jadi jika memenuhi ini maka otomatis akan terdeteksi lulus. Nah jadi seperti itu. Sama rumusnya yang ini juga sama ini, jadi tinggal menarik garis saja. Selanjutnya ada soal nomor 6, yaitu tentang VLOOKUP. Jadi kita lihat soalnya dulu. Nah di sini ada tabel 1 dan juga tabel 2. Jadi yang pertama ini ada kode, nama, lalu harganya. Ada kodenya ini, namanya ini, dan harganya ini. Nah
Oke, kita langsung lihat saja di sini ya. Jadi di sini ini soalnya ini adalah ada seorang pembeli customer dan membeli 5 unit dengan kode 1001, yaitu 1001 ini adalah gula ya. Gula ini dengan harga satu gula ini harganya 15. Jadi customer ini membeli 5, lalu bagaimana totalnya 6, jadi 75. Jadi 15 dikali 5 hasilnya adalah 75. Nah, rumusnya jadi seperti ini ya. F45. Nah, ini F45 ini ya 5 unit dikali VLOOKUP G45 G45 adalah di sini kodenya 1001, lalu A45 adalah ini 1001.2 C47, lalu artinya adalah dari 45 sampai ke 47. Lalu jadi rumusnya seperti ini ya teman-teman. Nah, yang ini juga sama, VLOOKUP dari G46 sampai C47. Selanjutnya ada soal nomor 7, yaitu rumus VLOOKUP. Jadi ada sesuatu customer juga yang beli 5 unit, kodenya ini, lalu kita harus menjumlahkan totalnya berapa. Jadi di sini H5, jadi H50, H di sini, H50 di sini, kodenya dikali H50 A49, jadi A49 di sini sampai sini ya. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya ada soal nomor 8, yaitu menentukan nilai akhir dan juga menentukan grade. Bagaimana sih caranya? Jadi caranya ini jadi ini sudah ada saya tentukan nilai maksimalnya, nilai grade-nya juga dari 0 sampai 32 memiliki grade E, lalu sampai nilai A plus di sini. Oh, ini salah, aturan A plus. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi bagaimana cara menjumlahkan nilai-nilai tersebut dengan sistemnya 5%, 10%, 10%, nah seperti itu. Jadi rumusnya adalah I56 di sini ya dikali 5%, karena jumlah kehadirannya ini hanya 5%. Lalu ditambah Y56 80 dikali 10%. Tugasnya ini 10% ya. Nah, lalu jika sudah ketemu, tambahkan semuanya sampai sini. Nah, jadi sampai sini kalian tambahkan, tinggal dicari grade-nya. Jadi grade-nya ini adalah A-. Jadi di sini adalah 83 nilainya. Nah, di sini 80 dari 89 adalah A-. Jadi rumusnya adalah VLOOKUP P56. P56 dari sini A56, maksudnya P56 adalah nilai akhirnya ini ya 83. Lalu ke A56 di sini ke C65. Nah, kita blok dari sini sampai sini. Nanti hasilnya akan A-. Nah, begitu juga dengan bawahnya, rumusnya sama. Nah, selanjutnya ada soal nomor 9, yaitu bagaimana kita membuat kolom chart dari grafiknya. Nah, ini sudah saya sediakan grafiknya seperti ini. Nokia pada tahun 2017 terjual 1000. Jadi 2018 terjual 900, 2019 terjual 1500. Oke, bagaimana caranya? Klik insert kolom. Nah, kalian pilih kolom mana yang kalian suka. Misalkan saya sudah memilih yang 2 dimensi ini ya. Nah, seperti ini. Jadi rumusnya sama dengan series lalu sheet 1. Nah, di sini ada B68. B68 adalah ini ya, tahun. Nah, B68 ini fungsinya untuk yang di bawah sini ya. Lalu set berikutnya adalah A69 untuk merek yang di bawah sini.
Selanjutnya set berikutnya ini ada B69, jumlahnya 1000 ya, gitu. Lalu yang merah ini juga sama, yang hijau juga sama, rumusnya seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang poin nomor 2, yaitu membuat daftar isi secara otomatis di Microsoft Word. Pertama-tama yang harus kita siapkan adalah yaitu dokumen-dokumennya seperti makalah, seperti jurnal, seperti itu. Jadi isinya itu sudah lengkap. Jadi susunannya itu sudah benar gitu. Seperti kayak cover, lalu kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Nah, itu tuh harus sudah lengkap dahulu, baru kita bisa mengeset bagaimana cara mendaftar isi, otomatis. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mencontohkan. Saya sudah memiliki sebuah makalah, yaitu ini ada makalah dari aplikasi komputer yang sudah saya buat. Ada kata pengantar, ada daftar isi, ada bab 1, bab 2 dan seterusnya. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat dokumen baru, lalu kita ketikkan di sini daftar isi ya. Sesuaikan fontnya, lalu ukuran fontnya. Selanjutnya angka pertama ini di sini ini ada bentar. Di sini ini ada judul. Yang bab 1 ini, bab 1 sejarah, ini namanya judul. Lalu ada 1 yaitu subjudul. Jadi bab 1 ini yang judul ini kita klik heading 1, kita setting heading 1. Lalu yang subjudul kita setting heading 2. Nah, seperti itu. Nah, sama seperti bab 2-nya. Jadi ini judul dan yang 2.1 ini adalah subjudul, maka ini heading 1, lalu subjudulnya heading 2. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya? Nah, seperti ini. Yang pertama ini dari kata pengantar ya. Oke, pertama kita blok kata pengantar. Lalu ini nih namanya kan tadi judul. Jadi ini masuk ke dalam heading 1. Jadi kita klik heading 1. Nah, dia akan berwarna seperti ini. Bagaimana kita agar mengeset supaya tidak seperti pada semulanya kita yang kita mau, bagaimana caranya? Nah, kita klik kanan heading 1, lalu klik modify. Nah, di sini kita bisa men-setting teks yang kita mau, lalu ukuran, lalu bold, rata tengah, warnanya otomatis saja, dan jangan lupa ininya paragrafnya di remove ya. Oke, kita klik OK. Nah, jadi seperti ini. Lanjut ke daftar isi ya. Daftar isi kita blok, lalu klik heading 1. Nah, dia sekarang sudah otomatis sesuai dengan angkanya, fontnya, jenis fontnya, dan ukuran fontnya. Jadi kita tidak usah menyesuaikan lagi. Nah, ini 1 heading 1. Selanjutnya bab 2 heading 1. Oke, selanjutnya kita akan mengset subjudulnya, yaitu seperti ini. Sama seperti heading 1, kita blok dulu ininya, lalu kita modify. Nah, sesuaikan dengan font yang kita mau. Di sini saya mengeset Times New Roman ukuran 12, lalu ini automatic. Untuk numberingnya kita setting 1.1, 1.2, 1.3. Oke, klik OK. Nah, jadi kalau kita klik heading 2, nah dia langsung mengeset seperti ini. Nah, sama seperti ini juga heading 2. Nah, dia akan mengeset seperti ini. Lanjut ke bab 2 heading 2 sudah.
sudah, shading 2 sudah. Nah, jadi seperti itu contohnya ya. Ini paragrafnya. Nah, ini shading 1, shading 2. Bagaimana? Nah, jika sudah semua terblok, bagaimana kita bisa mengaplikasikannya dengan otomatis? Jadi langkahnya di sini klik reference, lalu klik table of content, pilih yang paling atas. Nah, ini yang paling atas. Lalu kita klik. Nah, di sini akan secara otomatis sudah ada ya sesuai dengan halamannya. Jadi tidak usah membuat daftar secara manual lagi, kita tinggal ngeblok lalu tiba-tiba sudah. Ini konten bisa dihapus saja karena tidak penting, tidak diperlukan. Jadi seperti ini hasilnya, ya seperti ini hasilnya seperti ini. Oke, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebih mohon maaf. Semoga ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dari poin nomor 3, yaitu bagaimana cara membuat animasi di Microsoft PowerPoint. Oke, langkah pertama yaitu kalian harus siapkan dokumen mana yang sudah ingin ditambahkan animasinya. Jadi kalian sudah mendesain bagaimana PowerPoint itu, lalu kita sudah menambahkan animasinya. Jadi saya sudah menyiapkan dokumennya. Nah, seperti ini. Ini adalah dokumen saya. Lalu saya ingin menambahkan efek dari animasi tersebut, lalu menjadikannya ke dalam video. Oke, langkah pertama yaitu kalian ingin menambahkan animasinya yang mana dahulu, seperti contohnya dari ini ada gambar lalu ada tulisan. Oke, saya akan memilih yang gambar. Nah, jadi kita klik gambarnya, lalu kita ke panel animasi, lalu klik animation pen. Nah, jadi di sini sudah ada project saya. Jadi oke, kita hapus saja, kita ulang. Nah, jadi klik fotonya, lalu kita add animation. Nah, di sini ada 3, yaitu ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning, dan ada yang berwarna merah. Jadi yang berwarna hijau ini adalah animasi masuk. Jadi setelah kita next slide, lalu contohnya seperti ini. Jadi setelah kita next slide, lalu yang hijau itu adalah animasi masuk ini. Nah, jadi dan yang kedua ada animasi saat berlangsung, yaitu yang berwarna kuning ini. Jadi saat berlangsung dia akan gerak-gerak atau seperti apa, atau berbagai macam animasinya. Nah, contohnya ini seperti ini ya. Nah, dan yang terakhir ada exit, yaitu animasi keluar. Jadi setelah animasi masuk, seharusnya kita akan menambahkan animasi keluar. Jadi seperti ini contohnya. Nah, mereka akan keluar, akan menghilang. Jadi oke, yang pertama saya akan menambahkan animasi masuk, yaitu fade. Nah, lalu yang teks kita tambahkan animasi masuk lagi. Jika kita play akan seperti ini hasilnya. Nah, kita belum menambahkan animasi keluar, lalu kita akan menambahkan. Bagaimana cara menambahkan animasi keluarnya? Kita klik gambarnya, klik add animation, lalu kita pilih animasi keluarnya. Nah, di sini saya akan pilih fly out. Di sini juga bisa dipilih efeknya, atau ke samping, ke kiri, ke atas. Saya pilih ke bawah. Selanjutnya yang tak lupa yang ini, tambahkan animasi keluar juga, fly out bawah.
Nah, jadi jika kita apply akan seperti ini. Nah, seperti itu contohnya. Lalu kita geser. Lalu bagaimana cara men-setting agar jika sudah animasi yang gambar ini sudah muncul, selanjutnya adalah animasi yang teks ini. Bagaimana kita mengaturnya? Nah, jadi di sini ada pengaturannya di animation pen. Klik yang ini, yang satu. Nah, di ini pengaturannya ini start on click. Jadi yang picture ini mereka akan menampilkan animasi keluarnya setelah kita klik. Nah, selanjutnya yang kedua. Nah, di sini masih saya setting start on click. Jadi masih manual on click. Nah, saran saya jadi after preview saja. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi dia langsung kebuka semua. Jadi habis picture, habis gambar, lalu langsung ke nama saya Bagaskar Adam. Nah, animasi keluarnya pun sama, terserah untuk previous. Nah, contohnya akan seperti ini. Nah, itu saja yang cara membuat animasinya. Lalu bagaimana kita akan meng-save tapi formatnya video, karena kita sudah membuat animasi. Nah, kita ingin mempresentasikannya lewat video. Oke, di sini klik file. Sini ada menu save and send. Lalu di sini ada pilihan create a video. Nah, ini setting komputer HD. Nah, ini default saja. Lalu klik create video. Nah, atur penyimpanannya di mana. Di sini akan saya menyimpan di data Bagas, data saya. Klik save. Nah, sudah. Jadi, oke, kita cek apakah kita bisa menginstallnya. Nah, di sini sudah ada filenya, yaitu CV Bagaskar Adam full WMF. Ini juga ada CV saya sebelum saya buatnya. Jadi formatnya ini menjadi video, jadi bisa kita style atau kita tonton. Nah, coba ya kita style ini. Nah, ini contohnya seperti ini, guys. Nah. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.